Jadi di antara yang disesali Sayyidina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan, karena nirune terus kangelan. Terus kula mau ngertos niki kelakuane Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan supaya anaknya lebih ringan, itu jadi nirunya lebih ringan. Jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah itu pagi harinya masih ke pasar bawa dagangan. Ditanya beberapa sahabat, kamu mau kemana? Ya mau ke pasar. Ngapain ini? Ya cari rezeki untuk keluarga kami. Terus kata beberapa sahabat, kamu tidak usah melakukan itu. Singkat cerita terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji. Akhirnya digaji dan beliau nggak perlu kerja tapi fokus memikirkan umurul muslimin. Tapi setelah beliau mau wafat itu semua gajinya dihitung, kemudian nyuruh keluarganya diganti. Akhirnya diganti. Setelah diganti, beliau dalam posisi wafat, segala kebaikannya diceritakan. Itu komentarnya Sayyidina Umar itu lucu. At-abtaman ba'dak, mbok nak soleh aja nemen-nemen, sing genti ku repot. Jadi kalau Mbah Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal donyane mustajab, sing repot itu putune. Kula nak gojlok Mbah Idris rawani. Mergo paman. Terus niku repot putune. Misalnya ape ganteng ya kalah ganteng. Ape alim ya kalah alim. Donga mandi ya kalah mandi. Wis pokoke kalah kabeh. Terus repot. Mulane maca manakib niku nggih resiko sebetulnya. Kula niku cara dadi putune Mbah Hamid iki ora wani cerita Mbah Hamid, demen diarani, lah putune kok ngene. Dadi niku nggih repot-repot. Terus nak Gus Ipul mun nyerah mek kula mun mbot nyerah Gus dadi wali, mun kepingine wali kota mawon. Niku mun cocokan kalian kula pas kawine napa nikahe Mas Aziz. Terus babai wali tadi ini frustasi, mun frustasi, bukan kepen dadi wali kados babai tapi terus kepen dadi wali kota. Itu kalau gak tawaduk ya frustasi memang. Kalau gak tawaduk ya frustasi. Tapi bagus lah. Karena ciri utama wali itu ngurusi amra ra'iyah, urusan apa? Rakyat. Jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya, yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? Rakyat. Bedanya yang wali betulan digaji Allah, yang wali ini digaji negara, itu saja bedanya. Tapi sama-sama al-ihtimam bi umuril muslimin, sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam. Saya kalau tadi saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah Nadzuman Ibn Sulam Taufik yang dinadzumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun. Sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nadzuman ilmu balaghah yang paling sulit. Jadi balaghah itu ada karangan Mustafa Al-Hulayaini, itu yang bentuk nafar itu masih gampang lah. Ada Jauharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau nggak gampang ya dianggap gampang. Tapi yang paling susah itu Juman. Saking susahnya itu nggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mu'alifnya nyarai sendiri. Itu namanya kitab Bukutul Juman. Jadi didol gak payu, akhirnya dipayoni mu'alifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet. Dan itu diantara keahlian beliau memang tentang Juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimuyai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat, itu ya sejelek-jeleknya. Itu orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kabak roten nakarot hadik. Jadi wes koyok tletong garing sing dicucuki pitik. Wong tletong garing wes elek ijek dicucuki napa? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuhnya. Dan itu ada ilmunya.
Sehingga orang Arab itu misalnya muji orang baik, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda. Itu unik cara berpikir orang Arab. Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu wal waro. Sekali saya muji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu wahdi, ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia itu begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada tidak cocoknya, misalnya ya apalah namanya orang kan ada tidak cocoknya, ya dimpet dewe. Jadi rodok-rodok buku sundupan kira-kira gitu, karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji, akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza malum tuhu wahdi. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal, saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasut atau nggak bisa niru, tidak tahu saya. Tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya ada. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu muni waduh pokoknya suatu itu ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh boe wali model apa? Wali itu ya kayak saya, tidak pernah sambat gitu. Kalau sakit pun menengahi gitu. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya gitu. Jadi ini dua wali besar, kecil-kecil kan. Maka kalau ada orang muni waduh boe aduh, anggap wali yang sedang tawaduk niru orang awam itu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya kecil-kecil kan, ya saling tidak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu, satu kamar tidur terus, hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Terus ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini tidak, nganggap saya itu baik, terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu, jadi tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda, harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdillah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini, pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat. Itu Jabir ini termasuk minas sabiqinal awalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, gamisnya dicopot, pecinya dicopot, terus tinggal satu sarung, akidan torofaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Zaman kalau tentang saya berarti tentang Bukhari, karena ini ada di kitab Bukhari. Kalau nggak percaya dicek, kalau nggak ketemu berarti tidak pernah mutolaah, bukan salah saya. Semuanya ditanggalkan kecuali sarung satu, terus akidan torofai izarihi ala atiki, ditancang begini aja. Terus beliau ngendikan sama tabiin, kamu supaya tahu bahwa adnal aurah, standar nutupi aurat seperti ini. Jangan sampai karena sampean semua berpakaian ala akmalil siap, pakaian sempurna, kemudian nanti dikira bahwa syarat sahnya sholat itu seperti itu bahaya. Orang di Indomaret sholat harus berpakaian begitu, nanti yang sedang kernet harus begitu, itu berat bagi umatnya Nabi. Barokahnya itu terus orang tahu bahwa
syarat sahnya nutupi aurat di sholat ya seperti itu. Akhirnya ditemukan oleh tabiin dan seterusnya bahwa auratul rajul ma baina surrah wa rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, maka sholat seperti pakaian ini menjadi syarat sah. Dan itu ribet kan? Orang yang sedang celananan harus sarungan dulu, yang sedang pakai kaos harus pakai jubah dulu, padahal dia kernet misalnya, kan repot. Jadi wali jalur ulama itu memang agak aneh. Makanya ya jangan ditiru lah, kalau tidak ulama jangan ditiru. Makanya saya itu ya kadang-kadang pura-pura ada dengar itu kalau ada cerita-cerita wali-wali yang khusuk-khusuk, yang ibadahnya berat-berat itu saya tidak siap dengar. Saya lebih siap dengar begini, Mu'ad itu ngimami sholat, bacanya kepanjangan. Alhamdulillah ditegur Nabi, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya hafalin yang model gitu. Andai kan Nabi hidup di zaman akhir, nggak perlu negur karena sudah kulhu semua. Berarti sampean kulhu dalam rencana Nabi gitu, karena sudah ada panjang-panjang. Tapi yang menjadi ditegur mungkin kok jadinya kulhu itu, kulhu terus itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi wali itu ada banyak hal. Ada wali penjaga konsep. Uang nak wali tenan mesti Allah dawono ning donya ukhdumi man khudamani atau ikhdami man khudamani. Wong sing ngurusi aku iku urusi. Makanya mesti atat dunya wa hiya rahimah. Wong wali ku mesti donya teko meskipun dia tidak seneng. Mulane sing nawani mobil Mercy kayak Hamid zaman iku Mercy mewah-mewah mobil nggih kuat. Ya rapati ana cerita butuh di Fatihah untuk punya mobil. Dan Mbak Bisri luar biasa, Mas yo konco ngakoni nak dongane Pak Hamid mandi. Meskipun yo sering bodoni Pak Hamid Ki Bisri, masyhur ceritanya. Ki Bisri nanti diundang ke mriki mboten disangoni Mbak Ki Hamid. Umur kok konco. Wis dah aku ra mbok sangoni klambimu tak pek. Bareng dipek dibeto teng Kasing teng Rembang mriko didol mek mukhibine Mbak Hamid. Payune luwih larang timbang harga mubalek. Zaman itu misalnya umumnya balek dipangoni 1,5 juta, itu payu 3 juta. Yo gak ada cerita ngoten enten WA Ki Bisri kalian Ki Hamid atau WA-an. Bareng Ki Bisri sowan mriki, susuke Kang. Dadi dhisik wali ya rileks guyon santai.